Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa Islam pernah menguasai wilayah hingga 3 benua dalam satu masa? Semua itu terjadi pada masa Daulah Umayyah. Pada video kali ini, kami akan membahas secara singkat tentang berdirinya Daulah Umayyah, tokoh-tokoh pentingnya, dan peran dalam perkembangan peradaban Islam. Kalau ingin tahu secara lengkapnya, yuk langsung kita mulai videonya. Dinasti Umayyah di Damaskus merupakan salah satu periode paling penting dan menentukan dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi dan berakhir pada tahun 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di kota Damaskus, Suriah. Dalam kurun waktu hampir 1 abad ini, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga tumbuh sebagai kekuatan politik, militer, dan peradaban dunia yang berpengaruh luas. Untuk memahami berdirinya dinasti Umayyah, kita perlu menengok kembali kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menentukan kepemimpinan. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, sistem kepemimpinan Islam dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesederhanaan dengan tujuan menjaga persatuan umat. Namun, seiring dengan pesatnya perluasan wilayah Islam yang mencakup berbagai bangsa dan budaya, tantangan politik dan sosial pun semakin kompleks. Perbedaan pandangan, kepentingan politik, serta ketegangan antar kelompok mulai muncul ke permukaan. Situasi ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejumlah peristiwa besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin menjadi bukti nyata terjadinya konflik internal di tubuh umat Islam. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga menimbulkan perpecahan sosial dan perdebatan keagamaan yang mendalam. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, putranya Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah. Akan tetapi, kondisi umat Islam saat itu berada dalam situasi yang sangat rapuh. Ancaman perang saudara masih membayangi, terutama karena adanya rivalitas politik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam yang memiliki kekuatan militer dan pengaruh politik yang besar. Dalam situasi genting tersebut, Hasan bin Ali mengambil keputusan besar yang menunjukkan kebijaksanaan dan keikhlasan. Demi menghindari pertumpahan darah sesama muslim dan menjaga persatuan umat Islam, Hasan bin Ali memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Keputusan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk pengorbanan besar demi kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa penyerahan kekuasaan ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai Amul Jamaah, yang berarti tahun persatuan. Tahun ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kepemimpinan Islam, karena umat Islam kembali berada di bawah satu kepemimpinan yang diakui secara luas setelah masa konflik yang panjang. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian diangkat sebagai khalifah dan mengambil langkah strategis dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Pemindahan ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Damaskus memiliki letak geografis yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional, serta memiliki infrastruktur administrasi dan militer yang lebih siap untuk mengelola wilayah Islam yang semakin luas. Di Damaskus, Muawiyah mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan terpusat. Dari sinilah dinasti Umayyah resmi berdiri. Dinasti ini menjadi dinasti Islam pertama yang menerapkan sistem monarki turun-temurun, di mana jabatan khalifah diwariskan kepada keturunan penguasa, bukan lagi melalui mekanisme musyawarah sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin.
Penerapan sistem ini membawa stabilitas politik dalam jangka pendek dan memungkinkan pemerintahan berjalan lebih efektif di wilayah yang sangat luas. Namun, di sisi lain, sistem monarki ini juga menuai kritik dari sebagian umat Islam karena dianggap menggeser tradisi kepemimpinan Islam yang sebelumnya menekankan musyawarah, kesetaraan, dan partisipasi umat. Meski demikian, dinasti Umayyah berhasil membangun fondasi pemerintahan yang kuat dan menjadi babak baru dalam sejarah politik Islam. Dalam sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, kekuasaan khalifah bersifat sangat terpusat. Khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai panglima tertinggi militer, penentu kebijakan hukum, pemimpin keagamaan, serta pengendali roda perekonomian negara. Dengan posisi ini, khalifah menjadi simbol persatuan umat sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam struktur negara. Untuk menunjang efektivitas pemerintahan, dinasti Umayyah membangun sistem administrasi yang rapi dan terorganisir melalui lembaga-lembaga yang dikenal sebagai diwan. Keberadaan diwan sangat penting mengingat wilayah kekuasaan Islam pada masa ini membentang sangat luas, meliputi berbagai wilayah dengan latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Beberapa diwan utama memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Di antaranya, Diwan Al-Kharaj bertugas mengatur keuangan negara, khususnya pengelolaan pajak tanah dan pemasukan negara. Diwan Al-Jun mengelola urusan militer, termasuk penggajian tentara dan pembagian wilayah militer. Diwan Al-Rasail menangani administrasi surat menyurat dan komunikasi pemerintahan secara resmi. Selain itu, Diwan Al-Barid berfungsi sebagai sistem pos negara sekaligus alat pengawas dan intelijen yang memungkinkan khalifah memantau kondisi daerah secara cepat dan akurat. Para gubernur di wilayah-wilayah kekuasaan Umayyah diangkat langsung oleh khalifah. Mereka memiliki kewenangan luas dalam mengelola daerah, mulai dari urusan administrasi, keamanan, hingga pemungutan pajak. Meskipun demikian, para gubernur tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat di Damaskus. Sistem ini memungkinkan kontrol pusat tetap kuat meskipun wilayah kekuasaan sangat luas. Di bidang ekonomi, dinasti Umayyah mengandalkan sistem pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Kharaj dikenakan atas tanah pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Jizyah dikenakan kepada penduduk non-muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara, dengan imbalan perlindungan keamanan dan pembebasan dari kewajiban militer. Sementara itu, umat Islam diwajibkan membayar zakat, yang juga berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Pendapatan dari berbagai sumber ini digunakan untuk membiayai tentara, membangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, serta menjalankan administrasi pemerintahan. Pada masa tertentu, terutama ketika wilayah kekuasaan mencapai puncaknya, kas negara dinasti Umayyah mengalami surplus yang sangat besar. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ekonomi dinasti Umayyah tidak selalu mencerminkan keadilan sosial. Kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab, seringkali diperlakukan berbeda dengan Muslim Arab. Meskipun telah memeluk Islam, mereka masih dibebani pajak tertentu dan tidak mendapatkan hak yang setara. Perlakuan diskriminatif ini menimbulkan ketidakpuasan sosial yang meluas dan menjadi salah satu faktor penting yang melemahkan stabilitas dinasti Umayyah dari dalam. Di luar persoalan internal tersebut, dinasti Umayyah mencatat pencapaian besar dalam bidang ekspansi wilayah. Melalui kekuatan militer yang terorganisir dan strategi yang efektif, wilayah Islam berkembang sangat pesat.
kekuasaan Umayyah membentang dari Afrika Utara hingga semenanjung Iberia atau Andalusia di bagian barat, serta mencapai Asia Tengah dan wilayah India di timur. Salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah ekspansi ini adalah penaklukan Andalusia pada tahun 711 Masehi di bawah pimpinan Tharik bin Ziyad. Keberhasilan ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi membuka jalan bagi lahirnya peradaban Islam di Eropa. Pada masa selanjutnya, Andalusia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang berpengaruh besar bagi dunia barat. Selain keberhasilannya dalam bidang politik dan militer, dinasti Umayyah di Damaskus juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, pemerintah Umayyah mendorong pembangunan berbagai fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan jalan raya dan jembatan memperlancar mobilitas penduduk serta perdagangan antar daerah. Sementara sistem irigasi dikembangkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Kota-kota besar seperti Damaskus, Kufah, dan Masroh tumbuh sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Salah satu peninggalan paling monumental dari dinasti Umayyah adalah Masjid Umayyah di Damaskus. Masjid ini menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam karena menggabungkan unsur seni Bizantium dengan gaya arsitektur Islam. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Di masjid inilah ulama mengajarkan ilmu agama, masyarakat berdiskusi, dan berbagai aktivitas sosial keislaman berlangsung. Kemegahan bangunannya mencerminkan kemajuan seni, arsitektur, dan budaya Islam pada masa dinasti Umayyah. Dalam bidang administrasi dan kebudayaan, dinasti Umayyah mengambil langkah strategis dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kebijakan ini sangat penting karena menyatukan sistem pemerintahan di wilayah Islam yang luas dan multietnis. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi, hukum, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, dinasti Umayyah juga mencetak mata uang sendiri dengan tulisan Arab dan simbol Islam yang menandai kedaulatan politik serta memperkuat stabilitas ekonomi negara. Di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar berkembang melalui masjid dan kutab, yaitu lembaga pendidikan dasar bagi anak-anak. Di tempat ini, mereka belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran, serta dasar-dasar ajaran Islam. Walaupun sistem pendidikan belum terstruktur secara formal seperti pada masa dinasti Abbasiyah, tradisi keilmuan yang tumbuh pada masa Umayyah menjadi fondasi penting bagi perkembangannya ilmu tafsir, hadis, dan bahasa Arab di masa selanjutnya. Namun, di balik berbagai pencapaian tersebut, dinasti Umayyah menghadapi persoalan serius yang perlahan melemahkan kekuasaannya. Ketidakadilan sosial, terutama perlakuan yang tidak setara antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab atau Mawali, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Konflik politik internal, persaingan kekuasaan dalam keluarga istana, serta pemberontakan di berbagai wilayah semakin memperburuk stabilitas pemerintahan. Selain itu, gaya hidup mewah sebagai khalifah Umayyah dianggap menyimpang dari nilai kesederhanaan Islam, sehingga mengurangi kepercayaan rakyat terhadap penguasa. Krisis demi krisis akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 750 Masehi.
ketika dinasti Umayyah di Damaskus runtuh setelah dikalahkan oleh gerakan yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Khalifah terakhir dinasti Umayyah, Marwan bin Muhammad, tidak mampu menghadapi kekuatan pemberontakan yang telah terorganisir dengan baik dan mendapat dukungan luas dari masyarakat yang kecewa. Meskipun secara politik dinasti Umayyah di Damaskus berakhir, warisan yang mereka tinggalkan sangat besar dan berpengaruh. Dinasti Umayyah telah meletakkan dasar sistem pemerintahan Islam, memperluas wilayah kekuasaan Islam secara luar biasa, serta membangun fondasi peradaban yang kelak berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, dinasti Umayyah tetap menempati posisi penting dalam perjalanan panjang sejarah Islam. Kisah dinasti Umayyah di Damaskus memberikan pelajaran penting bagi sejarah Islam dan umat manusia. Dinasti ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan luasnya wilayah harus diimbangi dengan keadilan sosial, persatuan umat, dan nilai-nilai moral. Keberhasilan dinasti Umayyah dalam membangun pemerintahan dan peradaban menjadi bukti kemampuan Islam beradaptasi dengan tantangan zaman. Namun, kemundurannya juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang mengabaikan keadilan dan aspirasi masyarakat pada akhirnya akan kehilangan legitimasi. Dari sinilah sejarah dinasti Umayyah menjadi cermin sekaligus pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya.